Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi semuanya, kita ketemu lagi dalam kuliah yang sesi yang ke-11. Ya, sesi yang ke-11. Ya, jadi mata kuliahnya akuntansi keuangan lanjutan 1, kuliah sesi yang ke-11 ya teman-teman ya. Ini kuliah adalah sesi yang ke-11. Seperti luar biasanya, sebelum memulai perkuliahan Pak Beni sharing dulu ya. Nomor WA Pak Beni ya. Tolong dicatat ya teman-teman ya. 0821 4103 0657, 0821 4103 0657. Oke ya. Kita akan memulai kuliah sesi yang ke-11 ini. Kita sapa ya partner Pak Beni yang selalu dengan baik hati mau mendampingi kita selalu ya. Kita sapa Bu Frida, apa kabar? Baik, Pak. Selamat pagi, Jaringan. siang, sore, dan malam. Betul-betul. Pak Beni tadi lupa menyampaikan salam. Bu Frida ingatkan Pak Beni. Terima kasih Bu Fred. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Ya, Bu Fred, video dan suara Pak Beni jernih ya. Ya, sampai saat ini masih jernih, Pak. Ya, jadi video Pak Beni juga sudah on cam. Jadi mudah-mudahan nggak ada gangguan sinyal ya. Oke, Bu Fred, gimana kondisi cuaca di sana, tempat Bu Frida? Di sini hujan, Pak. Di mana-mana banjir. Waduh, di sini udah di mana-mana banjir. Ya, Waduh, oke. Makanya kalau lagi hujan ini, Bu Fred jaga kesehatan ya. Itu paling penting, tidur yang cukup. iya Oke, pasti, Pak. nah itu dia, sip kalau gitu. Kita masuk kuliah yang sesi yang ke-11. Ya, yang ke-11 teman-teman. Boleh dibantu Bu Frida, yang ke-11 ini sesi yang ke-11 ya. Ya, Pak. Next ya, Pak. Ya, silakan. Nah, ini kita masuk ke dalam pengertian debit dan kredit, Pak. Ya, Jadi debit and credit ini adalah suatu akun yang menunjukkan dampak transaksi pada akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, atau beban. Sistem akuntansi double entry, two-side effect. Pencatatan dilakukan dengan mendebit paling tidak satu akun dan mengkredit yang lain. Debit harus sama dengan kredit. oke. Oke ya. Ini kita mereview teman-teman ya. Kita mereview. Mungkin teman-teman sudah dapatin di akuntansi keuangan ya. Nggak apa-apa, kita mereview. Tapi Pak Beni lanjut. Ini kan akuntansi keuangan lanjutan gitu ya. Jadi Pak Beni lanjutkan nanti ya. Jadi gini teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu lah ya. Debit kredit. Debit harus sama sama kredit nilai rupiahnya, ya kan? Kalau nilai rupiahnya itu tidak sama, nilai transaksi tidak sama, ya pasti salah. So pasti salah. Pasti nanti nggak balance. Itu dulu ya. Tapi jika debit dan kredit, ya, jika debit dan kredit nilai transaksinya sama, belum tentu benar. Loh, kok bisa Pak Beni? Contoh, ada uang masuk dari penjualan, ya kan? Kalau uang masuk dari penjualan apa? Harusnya kan bank di debit, ya kan? Penjualan di kredit. Nah, sebesar 1 juta 1 juta. Tapi pada saat dicatat, kita kebalik nih. Penjualan di debit, banknya di kredit. Sebesar 1 juta 1 juta. Balance 1 juta 1 jutanya. Tapi kebalik. Karena, ingat sekali lagi ya, standar akuntansi keuangan yang kita harus comply, kita harus patuh, kita harus tunduk dan mengikuti standar akuntansi keuangan yang sudah disepakatin oleh para ahli dalam bidang akuntansi keuangan. Makanya itu kita harus paham dulu. Kalau seandainya kita nggak paham debit dan kredit ini, ya ini berbahaya nih. Ya, kalau Pak Beni punya simpel cara belajar gini, segala sesuatu yang masuk,
Ya, segala sesuatu yang masuk ke dalam perusahaan kita itu pasti posisinya di debit. Kita bicara perusahaan ya, kita tidak bahas akuntansi perbankan ya. Kita nggak bahas akuntansi perbankan, hati-hati ya. Akuntansi perbankan itu berkebalikan dengan akuntansi korporat ya. Segala sesuatu yang masuk pasti berada di debit. Segala sesuatu yang keluar pasti berada di kredit. Nah, ingat itu dulu ya. Kata kunci ngafalnya gimana Pak Beni ngafalnya? Kredit, 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 kredit itu kan huruf K R E D I T, ya kan? K R E D I T, K. Keluar huruf depannya juga apa? Juga K. Ya, maka tuh kalau kredit itu ya keluar. Nah, masuk tuh ya di debit. Sesimpelnya dulu deh. Kita nggak usah jelimet-jelimet secara bahasa-bahasa accountingnya dulu. Nanti kalian bisa akhirnya menghafal nanti nih. Kalau menghafal berbahaya. Kalau menghafal kalian nggak pahami logikanya, oh susah nanti. Pas ketemu jurnal-jurnal penyesuaian, jurnal aneh-aneh, bolak-balik jurnal, oh bisa error nanti itu. Karena secanggih apapun sistem informasi akuntansi, tetap ada namanya jurnal memorial. Jadi kita yang menjurnal sendiri. Kalau untuk transaksi-transaksi yang membutuhkan treatment treatment tersendiri, yang bukan repeating transaksi ya. Kalau repeating transaksi itu by system, langsung jalan. Tapi kalau bukan repeating transaksi, itu dia sediakan fitur nama jurnal memorial. Jadi kita sendiri yang bisa lakukan jurnal entry-nya. Nah, kalau kalian nggak paham konsep jurnal entry ini, jurnal memorial ini berbahaya. Jadi nanti kebalik-kebalik semua nanti nih. Nah, Pak Beni, apa nggak boleh kita baliklah cara mencatatnya? Ya nggak bisa loh teman-teman. Karena akuntansi keuangan itu harus comply dan tunduk dan patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Karena setelah ini kita akan diaudit nih sama pihak external auditor, sama KAP, kantor akuntan publik. Berbeda kalau kita belajar akuntansi manajemen. Kalau kita belajar akuntansi manajemen, nggak ada standar. Kita nggak mencatat debit kredit di akuntansi manajemen. Di akuntansi manajemen itu kita nggak mencatat debit kredit, kita lebih kepada men-zoom in. Bisnis proses mana yang mau di-improve sehingga financial performance kita itu bisa bertumbuh. Men-zoom in bisnis model mana yang mau di-improve sehingga bisnis kita bisa bertumbuh. Nah, itu berbeda akuntansi manajemen itu. Jadi akuntansi manajemen tidak mencatat debit kredit, tidak mencatat transaksi keuangan historikal, enggak sama sekali. Nah, sekarang kan mata kuliah kita adalah akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan lanjutan 1 kan. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus comply. Kita harus tunduk dan patuh terhadap standar akuntansi keuangan. Nggak boleh menyimpang. Karena kalau menyimpang, nanti diperiksa sama external auditor, akan keluar opini yang enggak. Nanti berbahaya, tidak memberikan opini katanya. Nah, berbahaya gitu. Kalau tidak memberikan opini, ya dianggap laporan keuangan kita tuh, ya bahasa simpelnya ya salah. Nah, kalau laporan keuangan kita salah, ya kita yang harus bertanggung jawab kan sebagai accounting internalnya perusahaan tersebut. Ya risikonya ya kena SP atau di PHK. Nah, jadi ini sebuah standar yang suka nggak suka termasuk Pak Beni pun harus tunduk dan patuh. Karena sudah disepakatin secara internasional. Apalagi PSAK kita, pernyataan standar akuntansi keuangan kita itu, sudah mengadopsi, jadi ekivalen lah ya, sudah mengadopsi ekivalen dengan International Financial Reporting Standard. International Financial Reporting Standard itu dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board, IASB. Nah, jadi sudah disepakatin nih semua nih. Nah, tiba-tiba kita buat cara kita sendiri, ya pasti nggak diterima lah. Nah, teman-teman harus paham ini ya. Jadi bukan maunya kita, bukan maunya Pak Beni. Pak Beni pun juga harus tunduk dan patuh. Oke ya, inilah akuntansi keuangan tadi, akuntansi keuangan lanjutan. Ini lebih memperdalam lagi. Gitu. Oke, lanjut Bu Fred. Halo Bu Frida. Sebentar, Pak. Oh iya, Sebentar, pelan-pelan. sebentar. Nggak Pelan-pelan. mau berpindah ini slide-nya ini. Oh iya. Pelan-pelan Bu Nah, Fred. pas itu slide selanjutnya adalah pengertian akun ya. Akun itu penyusunan yang menunjukkan pengaruh transaksi pada suatu akun
posisinya di kiri itu debit, di kanan itu kredit. Nah, suatu akun dapat digambarkan dalam bentuk akun T. Akun T itu berarti atasnya itu account Hmm, name, kirinya debit atau DR, kanannya kanan itu kredit atau CR. ya, ya. Thank you, Bu Fred. Next ya, Pak. Ya, jadi sabar-sabar, Pak Beni masuk dulu ya. Jadi, misalnya ada namanya bank penjualan, itu namanya akun gitu ya. Akun bank gitu ya. Akun penjualan, akun piutang, akun beban gitu kan. Nah, akun utang gitu ya, akun modal itu namanya akun ya. Jadi, penamaan dari sebuah grup-grup tadi itu disebut namanya akun. Ya, jadi akun itu sebuah grup dari sebuah penamaan, jadi tempat berkumpulnya lah ya. Jadi kalau misal transaksinya itu beban gaji ya di situ semua beban gaji itu loh. Akunnya beban gaji, nanti baru di nilai-nilai transaksinya, pergerakan transaksi tadi itu kita bisa lihat nanti di buku besar itu ya. Nah ini pasti kalian sudah paham lah ya. Kalau belum paham tadi kan Pak Bini sudah uh, apa namanya review sekilas tadi ya. Oke, Bu Fred, lanjut Bu Fred. Iya, sebentar ya. Nah, apabila entry debit lebih besar dari entry kredit, akun itu menunjukkan saldo debit. Di sini ada tulisannya nama akun apa, debitnya di kolom debit ya ada transaksi satu. Itu ada transaksi $10.000. Di kreditnya $3.000. Nah, selanjutnya ada di baris kedua adalah transaksi ketiga, debit 8.000. Jadi saldonya yang di debit itu 18.000 dikurangi di kredit jadi $15.000. Gitu, Pak. Betul, betul, betul. Karena itu tadi benar kata Bu Frida. Jadi dia harus balance debit kredit tadi. Tapi balance saja tidak cukup, ya kan? Balance saja nggak cukup. Karena bisa jadi kayak tadi Kak Pak Bini kasih contoh, bank itu bertambah di debit, ya kan? Bank pada penjualan di kredit kan? Atau piutang deh, piutang bertambah di debit, penjualan bertambah di kredit. Nah, kalau dicatat di balik gimana? Penjualan di debit, piutang di kredit. Sebenarnya ini sah-sah aja kalau penjualan di debit, piutang di kredit. Kalau memang transaksi tadi itu kita mau balik itu maksudnya gimana? Salah catat Pak Beni, harusnya dia nggak sekian gitu loh. Ya udah kita balik jurnalnya supaya dia kembali ke titik nol. Itu kan tujuannya ada, bukan karena kita kilaf. Beda sama kalau kita kilaf itu loh. Pak Beni sering kali juga tuh balik jurnal tuh supaya untuk mengembalikan ke posisi yang benar dulu. Ya itu nggak masalah. Tapi secara logika itu karena kita tahu bahwa kita tadi salah catat, maka kita balikkan jurnalnya. Tapi kalau kita kilaf ya salah lah. Itu ya teman-teman ya. Pelan-pelan, pelan-pelan aja kita masuk. Sambil mereview. Udah paham saya Pak Beni ya? Bagus. Saya belum paham Pak Beni ya. Pelan-pelan kita review. Tidak apa-apa. Namanya juga akuntansi keuangan lanjutan 1. Baru lanjutan pertama kan? Bukan lanjutan yang berikutnya kan? Jadi kita mereview itu adalah hal yang wajar. Tapi Pak Beni nggak mau mereview hanya akuntansi keuangan. Pak Beni mau mendalamkan lagi gitu ya. Karena kita masuk lanjutan 1 nih. Oke, lanjut Bu Fred. Nah, lanjutnya adalah apabila entry kredit lebih besar dari entry debit, akun itu akan menunjukkan saldo kredit. Jadi di sini ada kolom debit kredit transaksi satu di debit $10.000, di kredit transaksi 2 $3.000 dan transaksi 3 $8.000. Sehingga selisihnya 1.000 di posisi kredit. Ya, sama kayak tadi Bu Fred. Artinya ya itu tadi apa namanya? Kalau nanti kalian sudah masuk ke sistem teman-teman ya, ke sistem informasi akuntansi. Kalau yang jurnalnya itu repeating, berulang ya, berulang setiap periode, setiap bulan, maka itu akan dibantu sama sistem. Jadi kalian nggak akan masukin lagi secara debit kredit ini, ya, kalau secara berulang. Atau misalnya kalau penjualan itu pasti larinya ke bank atau kalau kredit pasti ke piutang. Itu sistem bisa otomatis, otomatiknya itu bisa sistem lakukan itu.
Tapi kalau jurnal-jurnal yang tidak berulang, ya, atau yang bersifat ya insidental terjadi kejadiannya, kita harus bisa memanfaatkan fitur jurnal memorial. Tapi kalau kita nggak paham menjurnalnya, ya salah jadinya itu loh. Ya. Jadi kalau nanti kalau masuk ke sistem, sebenarnya kalian tidak melihat yang seperti ini sih. Kalau jurnalnya berulang, ya kalau jurnal nggak berulang itu berbeda cerita. Terpaksa kita harus manualkan jurnal entry-nya. Namanya di fitur itu biasanya jurnal memorial. Itu cuma naming ya teman-teman. Oke, lanjut Bu Fred. Ya, selanjutnya adalah sudah masuk ikhtisar debit kredit, Pak. Jadi ada dua posisi, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Di bawahnya Nah, adalah aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kalau laba rugi, pendapatan dikurangi beban sama dengan revenue. Bentar, bentar, Pak. Nah, ini di bawahnya debit. Kalau nggak apa-apa posisi Bu Fred. aset itu Bu Fred, posisi nggak apa-apa. ya. Nggak apa-apa, biar Pak Beni nampak. Pak Beni masuk dulu ya, Pak Beni jelasin ya. Nggak apa-apa, Bu Fred. Untuk di slide ini biar Pak Beni masuk dulu, Bu Fred. Nggak apa ya. Oke, teman-teman, nanti di ujian sidang skripsi, kalau persamaan dasar akuntansi kalian lupa, agak berbahaya ya. Agak berbahaya ya statusnya ya. Kalau sempat persamaan dasar akuntansi lupa ya. Nggak boleh ya. Persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities tambah ekuitas ya. Itu ya. Nah, pasifa itulah yang merupakan penjumlahan dari liabilities tambah ekuitas. Ya. Tapi kalau ditanya persamaan dasar akuntansi, kalau kalian bilang aktiva sama dengan pasifa, nggak tepat. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas ya. Ini persamaan dasar akuntansi. Nggak boleh lupa nih. Sampai kapanpun juga. Kalau lupa nih ya berbahaya teman-teman. Di sidang skripsi nih. Terkadang dosen-dosen penguji suka mempertanyakan hal-hal simpel yang bersifat fundamental, yang substansial gitu loh. Kita nggak remeh. Oh, kita sudah tahu jurnal ini. Pasti tanya persamaan dasar akuntansi ya lupa. Gawat nanti dunia ya. Pak ini ulang-ulang di sini ya. Ini penting nih. Sering kali keluar dalam sidang skripsi ya. Persamaan dasar akuntansi ini. Oke. Nah, kalau laba rugi, ya laba rugi itu biasanya ya penjualan dikurangkan dengan beban-beban, dapatlah kita laba gitu ya. Nah, terkadang ada yang di-challenge nih teman-teman. Ya, Pak ini dalamin ya, ini karena akuntansi keuangan lanjutan 1 nih. Pak ini nggak hanya bicara mengenai debit kredit doang nih. Itu kalian sudah dapetin di akuntansi keuangan. Jadi gini teman-teman, kalau penjualan, ya, kalau penjualan biasanya itu produknya berwujud barang gitu ya, penjualan itu barang penjualan ya. Tapi kalau perusahaannya jasa, ya services nih, biasa disebut dengan nama pendapatan. Biasanya nih ya, Pak Beni menggunakan terminologi-terminologi yang berlaku di korporasi ya, itu pendapatan biasanya gitu loh. Oke. Nah, ada lagi yang menarik nih, yang sering dipertanyakan nih, ya. Bahkan lulusan S1 akuntansi cum laude sekalipun, summa cum laude sekalipun, nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Ya, apa bedanya beban dengan biaya? Apa bedanya expense dengan cost? Nah, ini sering tanya nih. Bahkan di S2 akuntansi Pak Beni pada saat sidang tesis ditanya, bedanya expense sama cost apa Pak Beni? Ya puji Tuhannya Pak Beni paham itu ya, Pak bisa jawab gitu loh. Expense itu kan kalau di bahasa Indonesia kan jadi kan beban ya. Cost itu kalau di bahasa Indonesia kan jadi kan biaya. Jadi kalau gitu Pak Beni sama berarti Pak Beni beban sama biaya itu Pak Beni. Enggak lah. Kalau sama ngapain ada dua terminologi beban sama biaya? Wah ini memang penting Pak Beni. Ya penting. Ini substansinya accounting nih. Kalau kita nggak tahu beda beban sama biaya, oh celaka. Sama kayak satu lagi bersama dasar akuntansi. Bersama dasar akuntansi jangan dijawab
aktiva sama dengan pasiva. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jangan diubah. Tapi dalam pencatatan neraca atau laporan posisi keuangan, ya kan, liabilitas itu sama ekuitas itu berada dalam kolomnya pasiva. Gitu. Kembali, apa beda beban sama biaya? Apa beda expense sama cost? Pak Bini jawab aja langsung ya, pelan-pelan ya. Setelah Pak Bini jawab ini, nanti kita baru pindah ke sesi yang berikutnya ya. Jadi, beban itu, expense itu sama dengan beban, ya kan? Expense sama dengan beban itu adalah biaya yang sudah expire. Beban sama dengan expense. Sama dengan biaya yang sudah expire. Maksudnya apa ya Pak Beni ya? Beban atau expense itu sebenarnya biaya yang sudah expire. Nggak ngerti Pak Beni, bingung? Ini teman-teman. Kalau kita misalnya kita buka usaha lah ya. Kita buka usaha. Kita nyewa ruko 1 tahun. Ya kan? Kita nyewa ruko 1 tahun. Harganya 1 tahun itu rukonya 120 juta setahun. Ya kan? 120 juta setahun. Berarti kan per bulannya 10 juta kan ya. Nah, 120 juta setahun. Pada saat kita kasih uang 120 juta setahun tadi ke si pemilik ruko, sebelum kita masuk ke ruko tadi, sebelum kita pakai rukonya kan kita kasih tuh 120 juta tuh. Ya kan? Kita pasti catatnya apa? Sewa dibayar di muka, di debit, ya kan? Banknya di kredit. Kalau kita pakai tunai. Kalau kita utang, sewa dibayar di muka di debit, utang sewa dibayar di mukanya di kredit. Ya kan? Pak Beni masuk nih ya, masuk nih akuntansi keuangannya nih, akuntansi keuangan lanjutan 1. Pak Beni ulang ya, kalau bayar nih 120 juta ya kita bayar kan, catat jurnalnya gimana, sewa dibayar di muka di debit, ya kan? Kalau kita bayar tunai, banknya di kredit 120 juta. Kalau kita belum bisa bayar ya utang sewa di kredit 120 juta. Nah, sewa dibayar di muka tadi teman-teman, itu sebenarnya adalah berbentuk cost. Walaupun dia berada di aktiva. Karena apa tadi? Beban tadi adalah biaya yang sudah expire ya. Nah, tangkap dulu poin Pak Bini pelan-pelan ya. Sewa dibayar di muka pasti berada di aset lancar. Ya. Di aktiva beradanya. Nah, sewa dibayar di muka. Nah, lalu kita mulai pakailah bulan pertama ruko tersebut. Kita pakai lagi bulan kedua. Waduh, kok semakin kita pakai bulan pertama, bulan kedua, kita mulai banyak ngigau gitu ya. Kita banyak halusinasi melihat bahasa orang bilang melihat penampakan roh-roh. Ya, kalau kita bisa dibilang penampakan setan lah, gitu ya. Sehingga membuat kita ketakutan kan? Kita ketakutan tuh di 2 bulan itu. Nah, lalu kita datang tuh ke pemilik ruko. Hei pemilik ruko, saya nggak jadi sewa deh ruko kamu, kenapa? Saya melihat kok banyak hantunya. Pemilik ruko bilang mana ada, itu halusinasi kamu ya, tapi saya nggak berani. Saya takut. Misalkan saya perempuan gitu ya, contoh ya, seorang wanita bilang seperti itu. Ya kan saya wanita, saya nggak berani sendirian situ. Nah, kebetulan pemilik ruko ini orangnya baik hati nih. Dia ngomong kayak gini, 2 bulan kan kamu sudah pakai itu ruko saya. Berarti yang saya kembalikan uang kamu itu 100 juta ya. 20 jutanya, kan 1 bulan 10 juta tuh. Ya kan 120 juta itu setahun teman-teman. 120 juta itu setahun. Berarti sebulannya kan 10 juta. Nah, 2 bulan kamu sudah pakai tadi, saya nggak kembalikan uangnya ya. Yang 100 juta saya kembalikan. Nah, 20 juta yang sudah kepakai tadi, itulah yang kita sebut dengan nama beban ataupun expense.
Karena biaya sudah expire. Kita sudah pakai. Sudah habis masa pakai. Nah, 10 juta tadi itulah kita sebut biaya. Itu masih posisi di cost. Nah, itulah perbedaannya antara beban sama biaya tadi. Ngerti ya? Beban sama biaya ya. Nah, Pak Beni agak pusing sedikit beban sama biaya. Pelan-pelan. Kan ini kan bisa kalian putar ulang lagi dengarnya cerita tadi. Nah, nih. Nah, beban biaya tadi ini apa namanya? Itu yang bisa menjadi fokus kita ya. Jadi beban atau expense itu adalah biaya yang sudah expire. Ya. Jadi biaya yang sudah expire itu disebut dengan beban ataupun expense ya. Biaya itu sendiri sama dengan cost. Nah, itu poinnya ya. Kita harus pahami ini itu loh. Tidak semua orang yang lulus S1 akuntansi summa kumulat bisa menjawab ini, teman-teman. Tidak semua orang. Ya, bahkan banyak praktisi accounting pun belum menguasai ini. Nah, kita harus paham ini gitu loh. Ya, kalau kita benar-benar mau menjadi paham mengenai akuntansi keuangan gitu loh. Oke, Pak Beni rasa cukup untuk perkuliahan sesi ke-11 ini, Bu Fred, supaya teman-teman mahasiswa-mahasiswi kita ini nggak terlalu jelimet, nggak terlalu ngepul, dia punya nanti kepalanya jangan keluar asap gitu ya, kita pelan-pelan aja. Oke ya, sesi ke-11 ini Pak Beni akhiri ya, tetap semangat, tetap sehat ya. Nomor WA Pak Beni 0821 41030657. Ulang ya, 0821 41030657. Oke teman-teman, Pak Beni akhiri dulu ya kuliah sesi ke-11 ini. Jangan lupa pesan Pak Beni, tetap beribadah, tetap hormati orang tua, tetap berkontribusi, membawa damai dan membawa berkat. Terima kasih juga Bu Frida atas kesetiaannya menemani kita di kuliah sesi ke-11 ini. Oke ya teman-teman semuanya, thank you, bye-bye.